Jawaban polisi soal laporan uang donasi Agus Salim, memang Pratiwi Novianti bisa dipenjara? Yang namanya seorang pengacara itu kan officium nobile gitu kan. Dia itu adalah profesi yang mulia. Pengacara itu adalah profesi yang sangat mulia sekali. Tentunya apapun yang keluar dari mulutnya pada saat dia berucap itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Apapun yang diucapkan sama dia harus benar-benar penuh dengan konsekuensi. Sehingga kalau dia katakan bahwasanya dia tidak dia akan mencopot profesi dia sebagai pengacara, mundur dari pengacara, kalau seandainya dia tidak bisa penjarakan Novi, ya menurut saya dia harus lakukan tuh. Kalau seandainya dia ternyata tidak mampu memenjarakan Novi, begitu ya. Kenapa si Agus ini kok ngeyel banget begitu loh? Kenapa nggak mau damai aja sih? Kan simple, damai, nggak usah saling melaporkan, selesai, mata tetap diobatin, ya kan? Ya mungkin kalau dari awal sudah saling memaafkan, donasi tetap berlanjut kan begitu. Ribuan orang yang juga ingin mendapatkan keadilan, itu apa? Dia donasi ingin sesuai dengan peruntukannya, yaitu mengobati mata, maka dilakukanlah transparansi. Nah kalau begitu kesimpulannya, laporan yang diberikan oleh Agus kalau pakai teori dasar hukum ini menjadi gugur alias tertolak. Gimana Agus? Kalau kamu dengar video ini masih mau nurutin itu pengacara-pengacaramu yang resek yang numpang tenar itu? Ayo dipikir dua kali Agus. Kalau orang bilang itu kan donasi, donasi itu artinya sukarela. Itu selalu diucapkan itu. Donasi itu adalah sukarela. Tentunya masyarakat pada saat memberikan secara sukarela ada tujuan gitu ya. Ada sesuatu hal yang ingin dituju, yang menjadi harapan masyarakat ketika menyerahkan itu uang, kemana akan digunakan uang tersebut. Nah tentunya masyarakat menyerahkan itu secara sukarela untuk pengobatan mata daripada si Agus itu sendiri. Ya misalnya kalaupun dia ingin menggunakan untuk hal-hal pribadi, misalnya contoh makan, pada saat menuju ke rumah sakit ada misalnya transportasi dan lain-lain, yaitu masuk di dalam golongan proses pengobatan daripada si Agus. Tapi kalau katanya Teteh masih kesel gak sama Novi? Sama si Agus? Dia jawab tidak. Bahkan dia masih mau melakukan penyembuhan. Betul. Jadi saya bilang, inilah alasan kami ya, para advokat ini mau melakukan pembelaan terhadap Novi. Artinya walaupun dia dilaporkan ke polisi, masih punya niat untuk melakukan penyembuhan. Memang hati dia memang sudah terbiasa melakukan kegiatan sosial nih orang, kemanusiaan. Akhirnya kita sepakat untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Terus saya tanya lagi tadi, terus bagaimana dengan Edi Lau? Dia langsung ngomong, iya memang ada rasa sakit hati lah. Kenapa? Ya bayangkan serangannya begitu luar biasa. Dibilang penggunaan narkoba, ada lagi ya gunung apa di bawah itu kan. Nah inilah yang menurut saya sangat menyayangkan. Edi Lau ini sahabat saya, Farhad Abbas sahabat saya. Cuma ya, kenapa mereka ini melakukan pembelaan melebar-lebar? Apa sudah kehabisan argumen untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya? Nah, kenapa kok langsung narkoba? Nah, saya angkat sekali. Ini jangan-jangan Edi Lau sudah kehabisan bahan yang mencari argumen untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya. Sampai katanya ada kepentingan pribadi, bayar hutang, bayar cicilan rumah, ya apa katanya hutang ke rentenir atau bagaimana, lalu belanja di marketplace gitu ya. Dia itu kan adalah perbuatan yang menurut gua keluar dari proses pada pengobatan tadi gitu. Tentu para penyumbang bisa melaporkan Agus atas donasi tersebut. Intinya Agus itu berpotensi sekali untuk dipidana. Kenapa Agus itu berpotensi untuk dipidana? Konsepnya begini, secara individu Agus menerima uang hasil donasi. Memang betul uang itu saat ini berada di penguasaan daripada si Agus begitu ya. Uangnya ada di penguasaan pada si Agus begitu. Ketika dia menggunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka itu bisa dikenakan pasal atau bisa dilaporkan pasal 372 KUH pidana terkait dengan penggelapan. Apa yang dilakukan oleh Teteh Novi sudah betul ya. Ini uang masyarakat, uang yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat gitu. Jadi kalau tidak digunakan dengan baik, saya rasa itu kesalahan bukan kepada Teh Novi, tapi kepada orang yang diberikan kesempatan untuk dibantu tapi tidak menggunakan waktunya dengan baik.
Laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dari korban penyiraman air keras di Cangkrang, M. Agus Salim, 32 tahun, telah diterima oleh Polda Metro Jaya. Agus melaporkan pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwi Novianti alias Teh Novi dalam laporan yang terregistrasi dengan nomor LPB 6330 sekian. Polda Metro Jaya. Pada 19 Oktober benar Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari saudara Mas melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi kepada wartawan. Dirinya mengalami penyiraman air keras pada September 2024 hingga penglihatannya terganggu dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, ungkap Agus dalam laporannya. Kemudian korban mendapatkan sumbangan dari donasi terlapor melalui sebuah podcast di mana diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan dikirimkan ke rekening terlapor, ujar Ade. Dari penggalangan donasi tersebut terkumpul sejumlah uang senilai 1,4 miliar. Hanya saja uang donasi itu diminta kembali oleh Pratiwi. Pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman tuduhan dan fitnah seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut, kata Ade. Polisi menyatakan akan menyelidiki terlebih dahulu mengenai pengakuan dari Agus terkait alasan terlapor meminta kembali uang donasinya. Nilai yang akan didalami poinnya adalah pelapor atau korban merasa difitnah seolah-olah tidak amanah dengan uang donasi tersebut, tegas dia. Sebelumnya Agus disiram air keras oleh bawahannya sendiri berinisial JJS di Jalan Nusa Indah, Cangkrang, Jakarta Barat. Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya, bahkan akibat disiram cairan kimia berbahaya membuat penglihatan Agus terganggu. Dia pun sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Kisah Agus itu viral di media sosial hingga sejumlah YouTuber mengundangnya sebagai narasumber dan memberinya donasi. Pratiwi Novianti curhat penyelesaiannya usai bantu Agus Salim, namun berujung kisruh soal masalah donasi. Sebab diketahui jika Pratiwi Novianti yang sudah memberikan bantuan justru dilaporkan oleh Agus Salim. Hal itulah yang membuat Pratiwi Novianti mengungkap kekecewaannya dilansir dari akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu Pratiwi mengungkapkan penyesalannya berbuat baik masih diperlakukan sebaliknya oleh Agus Salim. Pratiwi Novianti lantas mengatakan jika tak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih meski sudah dibantu. Gak pernah nyesel memperlakukan orang lain sebaik mungkin, tapi pelajaran yang didapat adalah gak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih, tulisnya dalam unggahannya. Meski demikian, Pratiwi Novianti mengaku tak akan membalas perbuatan Agus Salim yang tega melaporkannya. Buat apa balas dendam, orang jahat itu bisa hancur dengan sendirinya, tulis sebuah kalimat dalam unggahan lain. Sementara sebelumnya Pratiwi Novianti tak coba buatkan dirinya dalam menghadapi masalah. Ia menyebut jika musuh hadir karena dirinya merupakan orang penting yang mendapatkan cobaan. Dilansir dari akun Instagramnya @pratiwinovianti. Dalam story terbarunya, Pratiwi Novianti mengunggah ulang sebuah kutipan bijak. Pratiwi Novianti memberikan support terhadap dirinya untuk menghadapi masalah yang menerpa. Jika tidak ada yang menganggapmu musuh, itu berarti kamu tidak terlalu penting, jelasnya. Jika tidak ada yang menganggapmu sebagai ancaman, itu berarti kamu tidak terlalu kuat. Jika tidak ada yang membicarakanmu di belakang, itu berarti kamu tidak terlalu menonjol, sambungnya.